Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Berjumpa kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada video ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan rangkaian listrik arus searah. Untuk menguji pemahaman kalian pada materi yang sudah disebutkan tadi, kalian dapat mencoba menyelesaikan soalnya terlebih dahulu sebelum kalian menyaksikan pembahasannya. Selamat belajar ya. Perhatikan rangkaian listrik pada gambar. Tentukan besar kuat arus I1 ya, yang ditanyakan adalah I1. Oke, di sini kita lihat untuk I1 gerakannya dari sini, dari F ke E, kemudian ke titik B, ke A, kemudian kembali lagi ke sini ya, ke F. Untuk di sebelah kanan, di sini ada arus juga yang akan keluar dari GGA 8 volt, arahnya ke sini. Nah, seperti ini ya. Maka kita nyatakan di sini I1 akan arahnya ke sini. Kemudian di titik E nanti dia akan berarah ke bawah. Kemudian di titik B dia akan bergerak ke kiri lagi. Ini adalah arah I1 ya. Kemudian yang keluar dari GGA 8 volt kita nyatakan saja di sini ada I2. I2 bergerak ke sini, kemudian ke E, ke B, ke C, kembali ke sini lagi ya. Jadi ini adalah I2. Oke, I1 dan I2 akan bertemu di titik E. Nah, kemudian akan menjadi I3. Maka I3 itu adalah penjumlahan dari I1 dan I2. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa I3 itu sama dengan I1 ditambah dengan I2. Oke, nanti I2 kembali ke sini ya. Oke, mari kita perhatikan loop yang pertama, yaitu loop dari F ke E, ke B, ke A, kemudian ke F lagi ya. Maka akan berlaku hukum Kirchhoff kedua, sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikalikan dengan R sama dengan 0. Nah, sigma epsilon untuk loop yang pertama ini hanyalah di sini ya. Kita lihat di sini F, E, B, A, kemudian ke F. Kita hanya bertemu dengan negatif 6 di sini ya. Maka kita tuliskan di sini min 6. Kemudian untuk I-nya, sigma I dikalikan R, di sini ada I1 bertemu dengan hambatan 2 ohm, kemudian ada I3 bertemu dengan hambatan 2 ohm. Maka kita tuliskan ditambah I1 dikalikan 2 ditambah I3 dikalikan 2 ohm. Ini sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nantinya 2I1 ditambah dengan 2I3 itu sama dengan 6. Atau jika I3-nya kita ubah menjadi I1 ditambah I2, maka kita dapatkan nantinya di sini jadi 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 6. Atau jika kita perkecil ya, maka ini akan sama dengan 2I1 ditambah I2 sama dengan 3. Untuk loop yang kedua, kita tulis di sebelah kanan. Untuk loop kedua, bisa kita ambil nanti loopnya dari mulai D ke E, kemudian ke B, ke C, kembali ke D. Maka juga berlaku hukum 2 Kirchhoff, sigma epsilon ditambah dengan sigma I dikalikan R itu sama dengan 0. Kita perhatikan bahwa untuk loop kedua ini D, E, B, C, D pertama kali bertemu dengan negatif 8. Ya, negatif 8 volt, 8 ditambah dengan, di sana ada I2 bertemu dengan hambatan
R sama dengan 1 ohm, kemudian ditambah dengan I3 dikalikan dengan hambatan 2 ohm, ini sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nantinya I2 ditambah 2I3 itu sama dengan 8. Karena I3 tadi adalah I1 ditambah dengan I2, maka nantinya kita dapatkan I2 I1 ditambah dengan 3I2 itu sama dengan 8. Bisa kita tuliskan bahwa ini persamaan kedua dan ini persamaan ketiga ya. Tadi yang persamaan satunya yang ini ya. Nah, bila persamaan kedua kita pindahkan ke persamaan ketiga, kita dapatkan di sini 2I1, kita tuliskan lagi persamaan 2 ditambah dengan I2 sama dengan 3. Ini persamaan kedua ya. Lalu untuk persamaan 3 dan 2 kita eliminasi. Kita kurangi saja begitu ya. Maka nanti di sini 0 ya ditambah dengan jadinya nantinya 2I2 itu sama dengan 3 atau I2 itu sama dengan 1,5 ampere. Maaf, bukan 1,5 ampere ya. Di sini ternyata bukan 8 dikurangi 3 itu bukan 3 tetapi 5 ya. Di sini 5 sehingga nantinya I2 sama dengan 2,5 ampere. Oke, yang ditanyanya adalah I1, maka untuk I2 ini bisa kita ambil ke persamaan 2 atau ke persamaan 3. Oke, kita coba nanti masukkan ya substitusi ke persamaan ketiga, maka kita dapatkan nantinya 2I1 ditambah dengan 2,5 itu sama dengan 3 ya. Maka nilai 2I1 itu sama dengan 3 dikurangi 2,5 alias ini sama dengan 0,5 ya. Sehingga nanti I1 sama dengan 0,5 dibagi 2 atau sama dengan 0,25 ampere. Sehingga jawabannya adalah yang option A. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Panjang kawat, 2. Diameter kawat, 3. Jenis kawat, 4. Arus listrik. Pernyataan di atas yang mempengaruhi besarnya hambatan pada kawat penghantar adalah, kita coba bahas terlebih dahulu bahwa hambatan kawat penghantar atau R itu dipengaruhi oleh hambat jenis kawat ya. Jadi hambat jenis kawat yang berbeda untuk kawat yang berbeda akan menghasilkan nilai hambatan yang berbeda. Kemudian hambatan itu juga dipengaruhi oleh panjang kawat. Semakin panjang kawatnya, maka hambatan semakin besar. Kemudian juga hambatan kawat penghantar itu dipengaruhi oleh luas penampang kawat. Tapi di sini berbanding terbalik. Jika luas penampang kawatnya besar, maka hambatannya kecil. Jika luas penampang kawatnya kecil, maka hambatan ini nilainya besar. Oke, sehingga kalau dibikin sebuah persamaan, maka nilai R itu sama dengan Rho L per A. Kita perhatikan panjang kawat mempengaruhi, diameter kawat akan mempengaruhi luas penampang kawat, sehingga diameter pun mempengaruhi, jenis kawat mempengaruhi, sedangkan kuat arus listrik tidak mempengaruhi hambatan kawat penghantar, sehingga jawabannya adalah option A. Untuk mengetahui nilai hambatan RAB, di sini jadi mungkin penulisannya ini adalah R.AB begitu ya. Oke, untuk mengetahui nilai hambatan RAB pada kawat AB digunakan rangkaian dengan penunjukan voltmeter dan ampermeter seperti pada gambar.
Nilai hambatan kawat RAB adalah, nah di sini sudah diketahui di sini tegangannya ya, dinilai ternyata beda tegangannya ini sama dengan menunjukkan nilai 8 volt. Kenapa? Karena di sini kita lihat ya, voltmeter yang terukur itu sama dengan skala yang diukurnya adalah 4. Kemudian skala maksimumnya 5 dikali dengan skala maksimum masukannya itu adalah 10 volt, sehingga di sini sama dengan 8 volt ya. Oke, sedangkan untuk arusnya, arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah, kita lihat di sini sama dengan 4 ampere. Kita lihat ya, yang ditunjuknya adalah 2, skala yang ditunjuk per skala maksimumnya 5 dikali dengan arus maksimumnya itu adalah 10 ampere. Sehingga di sini sama dengan 4 ampere ya. Sehingga hambatan menurut hukum Ohm ini I dikalikan R, maka nilai dari hambatan itu sama dengan V per I sama dengan 8 dibagi dengan 4. Sehingga jawabannya adalah 2 Ohm ya. Jawabannya adalah yang option E. Beda potensial antara ujung-ujung hambatan 3 ohm adalah, kita perhatikan di sini ada 3 buah GGL ya, maka bisa kita nyatakan loopnya itu nanti seperti ini aja ya, loopnya seperti itu. Kemudian kita cari dulu berapa nanti arus yang mengalir pada rangkaian, sigma epsilon ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita mulai dari sini. Di sini ada minus 4 volt, minus 4 volt, minus 4 volt, sehingga nanti di sini ada minus 12 ya. Ditambah dengan I-nya dikali apa saja di sini? Pertama bertemu dengan 1 ohm ya, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 4 ohm, kemudian yang ini ya kita jumlahkan semua ya. Di sini 4, 6, 9 ya. Jadi di sini ada 9 ohm sama dengan 0, sehingga nanti 9I itu sama dengan 12, sehingga nilai I itu adalah 12 per 9 atau 4 per 3 ampere. Nah, beda potensial antara ujung-ujung hambatan 3 ohm. Nah, di sini tegangannya kita cari saja dari persamaan ini. V sama dengan I dikalikan R, dengan I-nya nilainya adalah 4 per 3, kemudian R-nya 3, ini sama dengan 4 volt. Sehingga tegangan atau beda potensial antara ujung-ujung hambatan 3 ohm adalah 4 volt. Jika sebuah lampu 6 watt 220 volt dipasang pada tegangan 110 volt, lampu tersebut akan menyala dengan daya berapa watt ya? Nah, di sini jelas ada penurunan tegangan, pasti tegangan mempengaruhi dayanya ya. Pasti nanti lampunya akan lebih redup, tapi yang ditanya adalah berapa dayanya. Oke, daya itu sama dengan V dikalikan I ya. V dikalikan dengan I. Nah, di sini karena I-nya tidak ada, maka bisa kita ubah, maka di sini I-nya itu sama dengan V per R atau P sama dengan V kuadrat per R ya. Nah, kemudian di sini bahwa R itu adalah sebuah tetapan, maka di sini P per V kuadrat itu sama dengan 1 per R, dan ini nilainya adalah konstan. Akibatnya apa? Akibatnya P1 per V1 kuadrat itu akan sama dengan P2 per V2 kuadrat. Oke, di sini P1-nya 60 watt, kemudian V1-nya 220 volt,
sedangkan V2-nya 110 volt ya. Kita masukkan saja ke persamaan di atas ya. Kita tulis lagi di sini P1 V1 kuadrat sama dengan P2 per V2 kuadrat. P1-nya 60, kemudian V1 kuadrat berarti 220 dikali 220 itu sama dengan P2-nya 110 volt. Di sini P2-nya belum ada ya. P2-nya kan cari. Oke, di sini P2 per 110 dikali 110. Oke, ini kalau kita coret ini jadi 2. Jadi 2, ini jadi 1 ya. Sehingga untuk P2 itu nilainya sama dengan 60 per 4 atau P2 sama dengan 15 watt ya. Oke, berarti jawabannya yang option A. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Silahkan tekan like, subscribe, dan menekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.